Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini di tangan saya ada HP Poco X3 NFC dan ini keluhannya katanya sih udah dari Xiaomi Centernya dan udah dicek katanya ini kena IC-nya. Dan tadi datang si pemiliknya minta ganti IC-nya. Terus saya tanya keluhannya kenapa? Karena nggak bisa dicas. Terus minta ganti IC-nya. Alhasil kita coba cek dulu aja. Ini kita cek pakai charger. Nah, ternyata ada muncul logo Oppo, logo Poco dan ada pengisian daya. Tapi nggak ada indikator pengisian ya. Dan ini katanya sudah 3 hari coba dicas sama sekali nggak ada pengisian dayanya. Dan kalau coba kita lihat di sini, nah di smart charger kita di sini ada keterangan 5,2 volt 1,8 ampere. Artinya si handphonenya tetap ada pengisian daya, tapi nggak ngisi sama sekali teman-teman. Dan untuk kerusakannya di mana kalau seperti ini? Oke, langsung saja kita bongkar biar tahu teman-teman di mana kerusakannya ya. Nah, oke, jadi si Poco X3 ini pas dibawa ke di sana di Xiaomi Centernya, jadi udah dicek baterainya katanya masih bagus, portnya juga bagus. Jadi dugaan dia ya, masih dugaan sementara dari pihak sana, IC casnya yang bermasalah atau IC-nya bilangnya sih, IC-nya yang bermasalah. Tapi pas kita lihat tadi di smart charger ada pengisian daya ya, bisa dibilang gitu, baterainya masih bagus, lubang casnya juga masih bagus. Terus keluhannya di mana? Nah, ini akan kita bahas teman-teman. Jadi untuk kasus di semua tipe handphone ya, nggak cuma di Poco doang. Kalau misalkan dalam keadaan baterai kosong atau lowbat nyampe 0, itu HP nggak bakal bisa terisi daya walaupun dicas berjam-jam teman-teman. Terus caranya bagaimana? Teman-teman silahkan datang ke tukang servis HP terdekat, minta untuk ditembak baterai terlebih dahulu. Jadi pengecekan pertama yaitu tembak baterai. Bang, bisa nggak kerusakannya di lain? Di baterainya kah atau di IC-nya? Bisa aja. Cuman untuk standarnya, dasarnya kalau misalkan kasusnya sama kayak gini, ini harus ditembak baterai dulu teman-teman. Jadi biar ada tegangan, semisal 20% atau berapa persen pun gitu. Nanti kalau misalkan udah ada tegangannya, baru coba dicas. Kalau misalkan ngangkat, berarti artinya normal, hanya baterainya aja yang kosong. Teman-teman kalau boleh ingat dulu ketika zaman baterai belum baterai tanam, itu kalau misalkan baterai kita kosong nyampe 0, itu pasti harus kita tembak baterai pakai casan kodok ya atau casan desktop. Itu yang teman-teman ingat. Nah, sama halnya dengan baterai tanam kayak gini, kalau misalnya dalam keadaan 0 itu nggak bisa kita tembak pakai desktop, tapi harus pakai power supply kayak gini teman-teman. Nah, ini kita lihat untuk di flashnya yang merah, untuk yang minnya yang hitam ya. Nah, ini kita tentukan untuk voltasenya pertama kita setel di 4 volt dan untuk ampernya kita setel di 5 ampere aja biar cepat teman-teman. Karena kalau kita setel di 1 ampere ini bunyi kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalkan di 1 ampere dia harus diturunin dulu nyampe ke 3,4 volt. Tapi kalau misalkan pakai yang 2 ampere kayak gini, ini bisa sampai ke 4 volt langsung teman-teman. Oke, ini kita tunggu kurang lebih sekitar setengah jam, nanti akan kita coba. Nah, oke, ini udah kita tembak baterai kurang lebih sekitar 1,5 jaman ya, setengah jam lebih lah kurang lebih ya. Nah, ini kita akan coba cek dulu nanti ada tegangan baterainya apa enggak. Nanti setelah itu kalau misalnya dia nyala ada tegangan baterainya, nanti akan kita coba cas teman-teman. Kita nyalain dulu. Nah, muncul logo Poco. Nah, kayak gitu ya. Jadi stepnya sebelum kita identifikasi ini kerusakannya di IC, kita coba dulu tembak baterai. Nah, kalau HP dulu yang tadi saya jelasin itu bisa pakai desktop. Kalau misalkan yang baterai tanam itu nggak bisa, harus dibawa ke tukang servis, minta coba ditembak baterai. Nah, untuk biayanya berapa bang? Tembak baterai. Nah, untuk biayanya ini relatif ya, tergantung tempat, tergantung lokasi juga. Misalkan di mall itu nggak mungkin bisa murah karena dia juga ada beban-beban yang lainnya, pasti agak mahal. Oke, ini udah nyala. Tinggal kita coba cas ya. Oh, tadi saya lupa ya. Untuk biayanya berapa? Kalau misalkan di daerah Jabodetabek ya kurang lebih sekitar 35.000 ke bawah lah. Ini kita coba cas. Tadi kita lihat 42 ya. Nah, 46. 46%. Ini jam 7 lewat 4. Kita coba tungguin dulu ya kurang lebih sekitar 5 menitan. Nanti kita akan lihat teman-teman. Dia udah dapat berapa persen ya. Ini kita lihat 46%.
dan quick charge-nya juga muncul. Nah, bahkan mid turbonya juga muncul ya. Ini kita lihat jam 12 kurang 12 menit. Oke, kita tunggu 5 menit kemudian. Nanti akan kita cek berapa persen dia masuknya. Oke, ini udah kita percepat aja ya. Jadi kita skip tadi untuk durasinya. Ini kita lihat sudah masuk berapa persen. Nah, jam 7 lewat 13 udah masuk 56%, artinya normal baterainya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa judge ini HP rusak di IC-nya. Bisa juga sih rusak di IC-nya. Cuman sebelum ngejudge di IC-nya, kasih tahu dulu ke konsumen atau ke user. Ini kita cek dulu. Nanti kita coba cek baterainya. Takutnya baterainya yang kosong doang. Jadi jangan sampai ada indikasi orang tuh takut datang ke tukang servis handphone karena takut dimahalin. Nah, itu makanya sebelum datang ke tukang servis handphone tuh maksudnya ini baik teknisi ataupun user perlunya tahu kayak gini. Jadi biar tahu dulu estimasi biayanya berapa sih gitu kan. Nah, karena banyak banget ya di luar sana itu kita tahu kalau misalkan biaya servis handphone itu mahal ya, walaupun emang mahal itu wajar karena pertama yang kita kerjakan itu komponennya kecil semua pertama. Kedua, kan teman-teman tahu beli handphone itu kan nggak murah. Bahkan harga handphone bisa lebih mahal daripada harga motor ya. Pasti kan. Nah, terus pengerjaan handphone tuh kita nggak bisa pakai otot. Harus pelan-pelan, lemah lembut, nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin juga gitu. Ya serba salah gitu. Makanya harga perbaikan handphone mahal wajar. Terus kedua, kita pasti ada selalu klaim garansi. Teman-teman mau dimanapun nyervisnya pasti ada garansi. Sedangkan jasa yang lain bayar mahal tapi nggak ada garansi teman-teman. Jasa apapun itu, ya kebanyakan kayak gitu. Sedangkan kita teman-teman pasti ketika bang ini kok begini lagi, kita bongkar lagi, kita ada garansi gitu kan, selama masih ada masa garansinya. Jadi wajar kalau misalkan harganya mahal gitu. Ya untuk perbaikan seperti ini ya kurang lebih sekitar 35.000 ke bawah tergantung dengan tempatnya. Kalau misalkan di mall ataupun misalkan di toko-toko besar pasti harga pun variatif ya, bisa nyampe 50 ribuan ataupun bisa lebih dari itu. Yang penting teman-teman udah tahu standar harganya seberapa dan bagaimana cara mengatasi handphone kasus seperti ini teman-teman ya. Oke, terima kasih dari kita ya. Jangan lupa bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.